Ini dia duduknya begini nih di tembok. Dia duduk begini. Anjing gua merinding bro. Dia duduk begini, di bajunya merah. Kata gua, lu ngeliatnya ada cewek nih. Jangan sembarangan lu ngomong. Jangan penakut orangnya. Sini, gua panggil dia. Tapi gua tetap ngeliat sih cewek ini yang di atas tembok. Gua bilang ini, gua tunjuk itu. Si Noni Belanda gua, ini depan gua lagi lihat-lihatan sama dia. Tapi dia memaksakan untuk melihat. Pas dia nengok, nangis udah beda. Dari yang gimana? Yang tadinya nangis kayak biasa, gitu. Cuma begitu suaranya cuy. Oke guys, malam ini masih bersama gua Fabiolo dari Cactus Gaming. Jadi ada cerita horor di tempat kerja temen gue. Kebetulan dia kerjaannya itu deket hutan. Hutan lah jatuhnya, di hutan. Di hutan banget. Di kaki gunung gitu guys. Dan dia sering banget dapat gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah ini narasumber kita, Abang Maxi Silalahi. Enggak ya? Sembarangnya. Ini ada Abang Maxi, dia punya cerita, katanya sih lumayan serem guys. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue pengen tahu bentuk setan itu kayak gimana? Banyak. Yang lu lihat deh. Kalau yang dari yang gue alamin, yang gue lihat sendiri ya Noni Belanda. Noni Belanda. Berarti rambutnya pirang apa hitam? Rambutnya dia putih. Di bleaching. Lunturan bajunya. Itu si Noni Belanda. Ini di mana lu ngeliatnya, di mana? Di tempat kerja. Tapi di tempat kerja gue adanya dia di loker. Loker tempat lu Di naruh. atas kamar mandi. Bukan loker cowok, tapi loker cewek. Oke, cerita dulu dari awal. Gimana? Jadi dulu tuh pernah kejadian. Asik banget sih. Kejadian ini nih. Ini 2000 berapa dulu ya? 2000 berapa nih? 2000 berapa ya? Sekitar 2013-an, 2013 2014 lah. Ya, saya masih SMA itu ya guys. Iya. Nah, terus jadi waktu itu tuh piket. Kebetulan ini tentang- 2013. Piket tentang menjaga hewan. Oh, berarti pekerjaan lu ini ada sangkut pautnya sama hewan. Ada. Tapi Anda hewan atau? Mamalia. 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 Jadi Berarti pas, menyusui dong. ya terserah lah. Menyusui. Maaf, dipotong terus. Nah, jadi pas udah kayak begitu, kita udah dijadwal piket tuh dari Senin sampai Minggu. Piket apaan? Piket Lembur. tentang hewan sakit, menjaga hewan yang sakit. Menjaga hewan yang sakit. Iya, kita mengecek dia tiap 2 jam. Tiap 2 jam dicek. Tiap 2 jam dicek apakah dia keadaannya ngedrop atau tidak. Oke. Nah, udah kayak begitu, udah dijadwal dari Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu udah ada yang ngambil. Mereka udah booking harinya, tapi di hari Kamis nggak ada yang mau. Karena Karena Kamis malam Jumat. Nah, Jadi ini gitu bener, ya. Mek. Malam Jumat itu emang kemungkinan ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kalau yang gue alamin, ya gue ngalamin itu. Oh, berarti bener malam Jumat. Ada. Nah, jadi pas Tapi kenapa malam Minggu nggak pernah ada setan? mungkin rame ya. Mungkin Rame pada konser di situ. Konser. Ada konser. Oke. Jadi pas kejadiannya itu, gue sama temen gue berdua kita janjian buat ke tempat kerja itu berangkat piket jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8. Keadaan gerimis apa enggak nih? Biasanya Enggak. didukung oleh cuaca. Cuaca ya normal. Normal, biasa. santai aja. Kita udah nyampe sana, tujuan kita dari pulang kerja itu sebelum kita balik lagi ke tempat kerja. Rencananya kalau nyampe tempat kerja kita mau bikin nasi goreng. Oke. Ini bentar dulu, di tempat kerja lu tuh ada dapur. Ada lengkap, dapur, Ini segala kos-kosan macam. sama tempat kerja? Tempat kerja. Tempat kerja. Jadi pas niat bikin nasi goreng, kita berdua, tapi kita beli buat nasi goreng itu cuma 1. Oke, bentar. Tempat kerja lu ini, lu mau miketin hewan. Berarti nanti kita akan kasih guys gambaran tempat kerja dia. Jadi hewannya itu di sebelah lu persis. Enggak, di kandang dong. Jadi di Oh, kandang. jadi hewannya ini di kandang, lu miketin si. Ini misalnya kandang nih. Nah, Nah, ini loker gua nih. oh ini kandang, ini locker lu. Ya, nggak mungkin gua tidur sama hewan dong. Oke. Nah, jadi gua dari Hewannya ini apa kalau gue boleh tahu? burung. Burung. Hmm. Oke, burung apa nih? Ya burung mahal lah pokoknya. Burung Kalau mahal. 1 ekor tuh harganya sekitar 120 juta. Mahal sekali Karena ya. dari luar nagrek ya. Dari luar nagrek. Nah, Ya. dari luar nagrek itu belinya. Jadi ini tempat si burung sakit, locker lu di sini. Nah, ya. Lu tuh sambil liatin CCTV. Ya. Nah, di tempat locker lu ini, kalau nggak salah lu pernah cerita ke gua itu tempat lockernya tuh kayak kos-kosan kecil gitu ya. Ada Iya, dapur tapi- kecilnya.
sini loker, sini dapur, sini loker, sini kandang udah. Oh, Gitu, dan kurang lebih. nyambung ke CCTV-nya. Nah. Supaya nanti gue ngasih gambaran footage-nya ke penonton kalau ada tempat kayak gitu. Nah, kejadiannya itu gue mau bikin nasi goreng sama temen gue kan. Oh, Gue mau bikin nasi goreng nih Jam berapa nih? sekitar jam 9 kurang lah. Karena Ya, berarti lu begitu- nyampe jam 8. Heeh. Biasa Kita ada nyampe. gangguan. Ada cabai-cabean lewat. Kita nyampe, kita ngecek hewannya, dipastikan hewannya aman. Kembalilah kita ke loker. Oh, lu ngecek hewannya ke kandangnya. Nah, biasanya waktu zaman itu tuh kita nasi bukan ngambil di catering, tapi dapat nasi bungkus. Nasi bungkus Ya, buat minyak. makan siang. Enggak lah pakai bungkus kertas lah, Bu. Bungkus kertas. Ya. Terus udah kayak begitu, harusnya kan biasanya sih, bukan harusnya. Biasanya ada yang nggak dimakan nasinya. Akhirnya bisa lu pakai buat bikin nasi Nah, goreng. jadi kita beli dari luar tuh nasi goreng, nasi doang sama bumbu-bumbunya. Gue disuruh lah nyari tuh nasi yang nggak dimakan, ambil di loker. Jadi dari dapur ke loker ini ruangan yang berbeda apa sama? Ruangan yang berbeda. Ruangan yang berbeda. Kurang lebih ya sekitar 15 langkah lah dari 15 dapur langkah? ke loker. Oh, berarti kayak dalam sebuah rumah, lu jalan ke dapur. Ya, udah kayak begitu, terus gue udah denger desas-desusnya kalau di situ tuh ada penangkap Di lokernya apa di di dapur? lokernya, Di loker tempat lu nongkrong liatin CCTV itu. sebelah loker gue, bukan di loker cowok tapi di loker cewek. Di loker cewek, Nah, di tempat lu nonton CCTV Ya. itu Jadi- ada sosok. nah, ada katanya di situ ada cewek ya yang dibilang si noni Belanda itu, si baju merah. Oh, dia pakai baju warna Baju merah. merah. Dan temen gue ini kan penakut. Hmm. Jadi gue bercandain sama gue. Oh, lu pemberani nih? Gue mah kagak ada takutnya. Siap, siap. Gue mah kagak ada takutnya. Siap, gue mau percaya. Setan ketemu gue, setan yang kabur. Siap. Nah, udah Udah kayak orang begitu setan kan. ketemu setan. Iya. gua ke loker cewek. Kata temen gue setan ketemu iblis. Setan Iya. Oh iya. Iya. Lanjut. Tanduk gue masuknya ke dalam nih ya. Jadi pas udah gitu, Lu lagi jalan ke ke loker cewek itu, Oh. gua nyalain lampunya kan, saklara gua nyalain. Cuma kan lampunya agak delay. Lu kenapa ke loker cewek itu? Dalam rangka apa? Karena di situ biasanya cewek-cewek nggak makan nasi bungkus. Oh, jadi lu mau ngambil nasi bungkus. Nah, itu niat gua begitu. Oke. Gua nyalain lampunya, tapi lampunya delay kan, ngedip, nyala gitu terus mati lagi, delay gitu lah, bisa lah lampu zaman Belanda kali ya. Tapi tetap serem. Pas udah gitu emang gelap gulita cuy. Gelap gul. Pas udah kayak gitu, akhirnya karena lama nyala lampunya, gue nyalain HP lah pakai senter. Pakai flash. Gue masuk, gue cari itu nasi, kagak ketemu nasinya, yang ketemu cuma lauknya doang. Gue bilang ke temen gue, nasinya kagak ada. Gue balik lagi ke dapur, tapi posisi lampu udah nyala tuh. Oh, Udah karena nyalain lampu itu memang butuh waktu. Gue udah balik ke dapur, kata temen gue, wih kalau nggak ada ya udah matiin aja lampunya, tutup lagi pintunya. Gue ke jalan ke loker itu sambil gue ngomong, setahu gue di sini tuh ada cewek. Ada cewek. Si sosok noni Belanda baju merah ini. Setahu gue bilang biasanya ada cewek di sini nih, gue gituin. Ada temen gue, jangan sembarangan bacot lu, kata dia gitu kan. Karena dia mulai ngerasa-rasa Mungkin dia takut karena posisinya satu malam Jumat. malam Jumat. Di mana malam Jumat itu semua anak-anak di tempat kerjaan lu nggak ada yang mau ngambil. Nggak ada yang mau, Tiket cuma gue itu. doang. Udah kayak gitu, pas gue mau matiin saklar lampunya, karena posisinya harus naik tangga dulu, jadi kagak kepegang tuh saklar lampunya. Gue nengok lah, gue naik tangga, gue lihat ke dalam, gue lihat itu cewek. Pancing beneran ya. Beneran cuy. Sosok Ini noni. dia duduknya begini nih, di tembok. Dia duduk. Dia duduk Anjing gua merinding, begini. Bro. Dia duduk begini, dia bajunya merah. Tahu kan baju noni Belanda gitu? Dia duduk cantik kayak Duduk gitu. begini, tapi rambutnya ke depan begini. Nih, rambutnya ke depan begini, depan. Jadi matanya kelihatan cuma sebelah doang. Dia duduk di sudut. Apa? sudut. Di sudut ruangan itu. Di belakang kamar mandi. Di belakang kamar mandi. Dia duduk begini kakinya. Dia duduk begini. Wow. Gua ngomong ke temen gua panggil dia. Gua panggil. Agak kampret sih. Bo, ada cewek nih, tapi gua tetap mata gua ngeliat dia. Supaya nggak kabur. Iya. Gua ngeliat, ada cewek nih, Bo. Lu mau lihat nggak? Gua bilang gitu. Ah, lu jangan bercanda. Ini gua lagi lihat-lihatan sama dia. Wow. Gue lihat-lihatan sama Jadi dia. ada momen di mana si noni Belanda ini ngelihat lu dengan mata yang warna merah
Dan lu juga berdiri sambil megangin saklar lampu sebelum lu matiin. Iya, gue lihat-lihatan sama dia. Gue bilang ke dia, Ke siapa nih? ke temen gue nih. Namanya siapa? Gue bisa manggil dia Kebo. Kebo, si Kebo ini. Nah, Bo, kata gue, lu melihatnya ada cewek nih. Jangan sembarangan lu ngomong. Iya. Jangan penakut orangnya. Mm-mm. Udah kayak gitu, sini gue panggil dia. Tapi gue tetap ngeliat si cewek ini yang di atas tembok. Di atas tembok. Di atas tembok, nangkring di atas tembok. Dia duduk begini. Nih, Jadi begini. gimana nih tembok? Ini locker, ini kamar mandi. Temboknya tinggi, ada 2 kamar mandi. Nah dia di atas temboknya itu, pas di belakangnya kamar mandi. Anjing serem banget sih. Serem banget, Bro. Nah itu dia lihat-lihatan sama gue panggil. Temen gue nggak percaya. Ya entah cuma gue yang bisa ngelihat ataukah emang dia akhirnya gue bilang ini gue tunjuk itu si Noni Belanda, gue ini depan gue lagi lihat-lihatan sama dia. Akhirnya dia berani memaksakan untuk melihat. Pas dia nengok kagak ada kata dia, tapi dia takut cuma nongolin kepalanya doang, badannya kagak. Lu kagak lihat, gue jelasin lihat-lihatan sama dia, apa gue tarik kakinya, gue bilang gitu kan. Wih, gila sih lu. Gue bilang apa gue tarik kakinya. Cuman katanya lu bisa bahasa Belanda juga ya? Guten Morgen. Guten Morgen. Itu aja sih yang gue bisa. Lanjut. Udah kayak gitu. Dia kagak berani, dia bilang, udahlah nggak usah nyari masalah kata dia. Nah gue kagak nyari masalah, gue bilang gue nyari duit kerja sampai malam, gue bilang gitu kan. Ini respect menyala bang. Iya, gue bilang gue kerja nyari duit sampai malam. Gua bilang gitu. Betul, masuk. Udah kayak gitu akhirnya ya udah matiin lampunya, ntar gue nggak bisa tidur. Dia bilang gitu kan. Tapi keadaannya si Noni Belanda masih duduk. Masih duduk. Duduk cantik lagi. Duduk cantik coy. Pas udah kayak begitu akhirnya gue ngomong ke dia tuh, ambil gue nunjuk, gue kagak ganggu lu ya. Lu kasih arahan. Gue kagak ganggu lu ya. Lu mau, gue merinding parah gue, tapi gue kagak takut. Gue bilang gue kagak ganggu lu ya. Udah akhirnya gue matiin lampunya, gue tutup, gue balik ke dapur. Temen gue diem aja, tapi dia nanya tiba-tiba, lu bener ngeliat? Lah bener, lu emang kagak lihat? Gue kagak lihat kata dia. Serius lu? Serius gue bilang gitu. Biasanya dia kalau kayak mau ke kandang burung itu sendiri juga berani, tapi malam itu dia nggak berani karena itu malam Jumat. Ya udah kayak begitu. Lu kasih tahu apa nih si Noni Belanda ini? Lu bilang gua nggak ganggu lu. Ya gua kagak ganggu lu, gua cuma bercanda doang gitu kan, taunya nongol. Dan udah dari kayak gitu, selang 2 hari kemudian, 2 hari apa 3 hari begitu, ada sepasang kekasih ini berantem di tempat kerjaan lu. Tempat kerja gua, dia berantem. Si ceweknya beres kerja, dia nangis di kamar mandi. Di kamar mandi locker yang perempuan ini, yang ada Noni Belandanya ini. Iya, dia nangis di situ. Tapi lu belum ngasih tahu kalau 2 hari sebelumnya lu pernah melihat Noni Belanda di situ. Iya. Lu udah ngasih tahu apa belum? Gua ngasih taunya ke cowok-cowok doang. Oh. Teman-teman gue yang satu locker. Pas udah kayak gitu gue udah ngasih tahu, mereka kayak nggak percaya gitu kan, tapi orang dari bagian lain yang sebelumnya ditempatin sama si Noni Belanda ini ngomong emang pindah ke situ. Oh, migrasi dia. Karena diusir dari tempat yang sebelumnya, dia suka gangguin. Karena nggak bayar kontrak. Suka ganggu. Suka ganggu siapa? Dia suka ganggu. Katanya suka yang diganggu. Bukan cuma yang kerja, orang yang datang juga suka diganggu sama dia. Makanya dia diusir. Dari situ. Diusir dari situ, pindahnya ke loker cewek itu. Selang 2 hari. Si cewek ini lanjut, dia nangis di kamar mandi. 2 hari atau 3 hari kemudian itu, si cewek sepasang kekasih ini ribut. Terus akhirnya gue bilang lah si cowoknya, kalau mau ribut jangan di situ, suruh cewek lo keluar. Takut yang tinggal di situ keganggu. Gue omongin. Lu omongin nih. Gue omongin ini ke cowoknya. Kejadian jam berapa nih? Mau pulang kerja jam-jam 4? Belum, sekitar jam 4 sore. Oh, berarti mau pulang jam 5. Nah, si cowoknya ini dia bilang, ya udah lu samperin lah, yang punya masalah kan lu, ngapain gue yang nyamperin. Akhirnya udah kayak gitu, si ceweknya ini gue deketin karena dia cewek yang nangis di kamar mandi ini. Iya, gue nangis awalnya gue dengar masih suara dia, gue bilang dia nangisnya seperti apa kalau lu bisa bikin suara kayak biasa gitu ya? Nangisnya kayak cewek biasa kayak cewek lagi ribut tuh gitu. Ih, muka lu lucu banget. Anjay. Dia udah nangis kayak begitu. Akhirnya gue keluar kan, gue bilang keluar, jangan di situ, gue bilang gitu. Kalau ada masalah selesai di luar, jangan di situ, karena di sini juga ada orang lain, gue bilang gitu kan. Karena ada yang cewek-cewek yang lain. Terus ada salah satu cewek, dia juga bisa ngeliat. Oh, punya si makhluk gaib ini. Keenam. Indra apalah. Indra Jagel. Nah itu pokoknya. Dia punya itu, dia udah diem. Dia udah diem nih. Udah diem.
Si cewek yang nangis apa sih yang punya indra keenam? Yang punya indra keenam. Yang punya indra keenam ini kadang lagi di locker juga. Lagi di locker juga. Wow. Akhirnya gue keluar lagi kan dari locker itu. Gue keluar, gue bilang ke cowoknya, suruh cewek lo keluar. Kalau kagak, ntar akan jadi masalah di situ. Lo kalau mau berantem, mau nangis-nangis, no di sana no di depan, gue bilang gitu kan. Si cowoknya juga takut karena gue udah kasih tahu. Lu aja dong katanya, lu aja dong. Lu aja yang bilang. Jadi sebenarnya pacar ini tuh cowoknya Anda? Cowoknya, Apa karena kita berteman gitu Oh, kan. berteman, oke. Akhirnya karena gue udah kesal juga, gue deketin lah kamar mandi itu. Gue bilang, lu keluar. Kalau kagak, gue bilang, gue dobrak nih pintu. Karena lu mau menyelamatkan supaya si cewek ini tidak diganggu oleh si Noni Belanda ini. Ya, udah kayak begitu. Pas gue udah bilang kayak gitu, nangis udah beda cuy. Oh, tapi lu belum sempet dobrak? Belum, nangis udah beda. Dari yang gimana ke gimana? Yang tadinya nangis kayak biasa, gitu. Cuma, nah, begitu suaranya cuy. Makin pelan gitu. Gua panggil namanya. Nama si cewek ini yang nangis ini. Oh, si manusia ini ya? Siapa namanya? Nama samaran deh? Nama samarnya ya sebut aja Mawar lah gitu. Mawar, kan. si Mawar lu panggil. Gua panggil. Keluar kata gua. Mawar keluar. Kalau kagak gua dobrak nih pintu. Langsung udah kayak gitu. Karena nih cewek nggak jawab apa-apa, cuma nangis begitu doang. Gua bilang ke cowoknya, coba lu ambil kursi, lu lihat atapnya kan kebuka. Atapnya kebuka. Coba lu lihat posisi cewek lu di mana. Diintip lah sama si cowoknya. Dia duduk nyender pintu. Jadi pintu di disenderin gini. Dia ngebelakangin, dia duduk begini nih posisinya nih. Karena gue sempat ngeliat juga. Nah dia begini nih nyenderin pintu nih. Udah kayak gitu, gue bilang suruh keluar. Coba lo panggil. Dipanggil dia udah nggak nengok. Udah diem aja dia pokoknya dari posisi nangis tuh begini. Oh, kesupuran. Dia udah gitu. Gue panggil namanya si cewek kan, gue panggil. Tapi nggak jawab apa-apa, dia cuma begitu. Gitu terus. Akhirnya karena gue penasaran kan, gue bilang, gue boleh lihat nggak posisinya di mana? Sorry ya, bukan kita bokep nih. Dia cuma pakai BH. Karena dia mau mandi. Habis kerja mau mandi. Iya. Dia cuma pakai BH. Langsung kata cowoknya, iya lihat aja nggak apa-apa. Oke. Gue lihat lah dari atas pintu kan. Gue panggil dia nggak jawab. Nggak jawab, nggak nengok, nggak jawab. Keadaan masih nyender di pintu. Gue turun dari itu kursi. Tapi nangisnya masih ada, men? Masih. Yang suara kecil tuh. Iya. Gue bilang ke si cewek itu, kalau gue itu sampai 3, kalau kagak keluar gue dobrak nih pintu. Nah cewek-cewek yang ada dalam loker itu gue suruh keluar. Untuk menetralkan tempat itu. Gue suruh keluar. Ada yang satu nih yang punya indra keenam itu, dia bisa ngeliat juga kan. Terus gue suruh dia keluar. Karena gue mau dobrak ini pintu. Gue suruh dia keluar, dia kagak keluar. Yang lain keluar. Dia duduk di depan pintu. Sebutlah si cewek indra keenam ini Susi ya. Si Susi ini nggak mau keluar. Nggak keluar, dia duduk di depan pintu. Akhirnya gue pintu locker kan. Gue hitung sampai 3. Si cewek ini kagak jawab dan kagak ada reaksi apa-apa. Gue dobrak di pintu. Dia ketiban sama pintu. Pintunya pintu plastik dong. Dia ketiban sama pintu. Dia nggak bereaksi apa-apa. Dia tetap nangis. Gitu aja. Akhirnya gue bilang ke cowoknya, bantu gue angkat dia keluar dari kamar mandi. Akhirnya ambillah blanket buat ngebungkus badannya dia. Karena pakai BH dan cangcut kita mau bawa dia keluar kan. Akhirnya pas sudah dibungkus pakai blanket, pas kita bawa keluar, si cewek yang punya indra keenam ini kan duduk depan pintu. Dia tiba-tiba teriak, kakak, dia mau masuk ke aku. Oh, ternyata si Noni Belanda ini udah masukin si Mawar. Mau masuk. Oh, sempat masukin Mawar. Udah masukin Mawar. Mungkin karena gua dobrak itu pintu, entah dia keganggu atau gimana. Dia keluar mau masuk ke si cewek yang duduk depan loker. Nah, dia mau masuk ke situ. Si Susi ini dia teriak, kakak, dia mau masuk ke aku. Dia datang ke aku, dia mau masuk ke aku. Gua refleks dong, gua lari ke dia, gua peluk dia dari depan. Punggung gua kayak ketiban karung 50 kilo gitu. Anjing, ini Serius. Ini yang gua alamin. Jadi si Susi ini berdiri, posisi duduk dia mau mundur karena duduk di tembok. Kakak dia begitu. Wah, anjing serem banget sih. Terus lu datang? Gua tutupin dia dari atasnya. Jadi dia duduk begini, gua datang langsung nutupin dia di atas begini. Tapi kenapa lu melakukan itu? Itu teori apa yang lu dapat? Entahlah, refleks aja. Oh, refleks aja untuk melindungi dia. Si Susi ini langsung pingsan. Setelah lu tutupin itu, mungkin karena ketek Anda. Enggak dong. Oke. Gua tutup dia, gua minta tolong ke cowok-cowok yang lain buat bawa dia keluar.
si Susi ini udah Tapi pingsan. keadaan lu ini berat 50 kilo. Berat parah. Lu tahu, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Oh kayak waktu gua inget nggak yang gue bilang berat banget nih perempuan. Gua kayak abis mandi keringat gua. Oh. Padahal gua nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal Gua ini bereaksi. di kaki gunung guys. Nah, Dingin, pokoknya dingin gua banget. keringat. Gua tahu tempat kerja lu tuh dingin banget. Pokoknya gua kayak orang abis kerja keras dah gitu, mandi keringat gua. Akhirnya dibawa lah si Susi ini keluar, ditaruh di luar. Si Mawar nih yang pingsan ini, yang tadi ribut sama cowoknya, akhirnya coba disadarin, dipakein blanket gitu kan, disadarin. Gue bilang nggak beres di sini, bawa keluar. Dibawalah keluar, disadarin akhirnya, sampai akhirnya kabak gua marah ke si cowoknya. Lu ada apa-apa jangan ribut di sini, di luar tempat kerja katanya. Lihat tuh pintu gua kedobrak. Nah, bodo amat, gua kan yang penting kan niat gua nolong gitu kan. Oke. Akhirnya si Susi ini disadarin, Susi sadar, kakak, dia cuma ngomong, tadi dia mau datangin aku. Ya gue bilang, kenapa lu nggak keluar? Kan lu gue suruh keluar. Nggak tahu, pengen di situ aja. Dia cuma jawab gitu. Akhirnya si Mawar yang pingsan ini, yang di kamar mandi, kita paksa kita bikin dia buat sadar. Oh dia tetap unconscious. Akhirnya begitu sadar, diem. Dia udah melek, tapi dia diem, nggak ngomong apa-apa. Dia diem, nggak ngomong apa-apa, bener-bener diem. Jadi kayak orang apa ya? Kayak tatapannya kosong gitu. Kayak bengong aja gitu kan. Diajak ngomong gak jawab apa-apa. Si Mawar nih. Akhirnya yang lain, cewek-cewek yang lain nggak berani masuk loker. Nggak berani masuk loker. Akhirnya gue bilang ke dia, pakein dia baju, bawa dia pulang. Tapi nggak ada yang berani masuk loker. Gue bilang, gue temenin dah, gue jagain depan pintu. Akhirnya dia pakein baju, termasuk sama cowoknya itu. Pakein baju, sampai pulang kerja. Pokoknya besoknya dia nggak masuk kerja si Mawar ini. Pokoknya keluar dari loker itu dia dipapah gitu buat jalan, diajak dipapah gitu jalan, tapi dia nggak ngomong apa-apa, nggak ada sepatah kata pun. Dia diem, bener-bener diem. Akhirnya dia sempat cerita nggak gimana itu kejadiannya? Kurang lebih berapa hari kemudian setelah dia masuk kerja, dia ngomong, pokoknya abis dia nangis, dia nggak tahu apa-apa lagi, udah gitu dia. Dan gue tunjukin, pas dia dicerita sama gue tunjukin, ini pintu gue dobrak gara-gara nolongin lu. Pintu itu lepas. Oh dan dia nggak sadar. Dia nggak tahu. Kalau dari cerita Susi sempat ngelihat nggak noni Belandanya di mana? Dia nggak lihat, dia bilang. Pokoknya dia nangis, abis itu dia kagak tahu apa-apa lagi. Lu tau nggak kenapa noni Belanda itu bisa ada di situ? Gimana ceritanya noni Belanda nih jauh-jauh dari Belanda kok bisa ada di situ? Di kaki gunung Pangrango guys. Kalau dengar dari cerita-ceritanya ya, cerita orang-orang yang lama di tempat kerja gua, katanya dulu di situ tuh tempat pembuangan mayat. Tempat pembuangan mayat, terus termasuk lah si noni Belanda ini. Jadi dulu dia tempatnya bukan di situ, ada di suatu tempat gitu, di suatu tempat dia sampai datang ke loker cewek itu, pindah ke situ gara-gara dia suka jahilin ke orang-orang yang ada di situ. Ini tuh guys. Jadi dia ngejailin orang-orang yang ada di situ, terus akhirnya dia diusir lah dari situ. Tadinya dibiarin, lo mau di sini nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu. Tapi karena dia sering ngeganggu, katanya sering jatuhin ember Di tempat sebelumnya sebelum pindah ke loker. Ya, katanya sering ngeganggu di situ, akhirnya diusir lah dia dari situ, pindahlah ke loker cewek itu. Akhirnya dia bersemayam lah di situ. Nah, sampai hari ini nggak? Karena gue nggak pernah ke loker cewek lagi ya. Dia lah ngapain? Nggak sih, paling ke loker cewek juga. Akhirnya ya buat saat sekarang ini gue nggak pernah lihat dia lagi sih, nggak tahu masih di situ apa enggak. Tuh guys, jadi cerita horor noni Belanda ini menurut gue lumayan serem. Karena temen gue ini, tapi ada lagi cuy, dari loker cewek ya, dia suka ngejailin ke orang-orang yang takut waktu piket kemarin belum lama. Jadi dia bukan ngejailin di loker cewek tapi di loker cowok, karena kita waktu itu piket terus di loker cowok dia mainin keran sama gayung. Gimana dia mainin keran dan gayung? Jadi kalau kita habis mandi kan keran semua dimatiin. Tiba-tiba di kamar mandi tuh keran kebuka, keran air panas kebuka, ngocor. Temen gue satu mungkin entah berani atau enggak, dia datengin ke kamar mandi, kagak ada keran yang kebuka. Tapi ada suaranya. Ada, tapi pas dia balik lagi dia mau tidur, bunyi air lagi. Berikutnya gayung.
Suara orang dar. Enggak, gayung dijatuhin. Biasanya gayung jatuh kan karena air penuh. Ini ditaruh di atas bak begitu. Kalau logikanya angin nggak masuk ke situ coy. Iya. Karena tertutup tempatnya. Itu gayung dijatuhin itu kayak orang jatuhin gayung gitu biasa, gimana sih, disenggol gitu. Beberapa orang itu posisinya sekitar jam 11 malam. Sama ada yang suka berangkat kerja pagi. Jadi kadang 6:30 udah di situ. Ada yang jam 6 kurang udah di situ dari tempat kerja. Itu mereka dijailin. Kalau yang berangkat pagi itu sering dijailin. Makanya ada yang sampai yang berangkat pagi dia nggak berani masuk ke loker. Karena udah beberapa kali dijailin. Dia langsung ke tempat kerja. Dijailinin kayak gimana? Dijailin kayak pintu udah dibuka, dia lagi ganti baju, ntar tiba-tiba di kamar mandi bunyi orang lagi mandi. Serem banget ya guys. Tapi terima kasih banyak Bang Maxi udah cerita nih. Ini pokoknya tempat kerjanya gue bisa pastiin ke kalian guys. Gue akan kasih gambaran sebuah loker di tengah-tengah hutan di bawah kaki Gunung Pangrango yang which is itu dingin. Itu ada orang-orang yang bekerja ngurusin hewan. Dan teman gue ini sering banget dapat gangguan dari ada noni Blande. Nanti nextnya kita akan cerita tentang setan lumut. Cuman ini kita berakhir dulu videonya di sini. Ini tentang hantu noni Blande yang ada di sebuah hutan kaki Gunung Pangrango. Karena diduga dulu tuh tempat orang buang mayat. Yang waktu itu banyak mayat mungkin, dan salah satunya adalah noni Blande. Jadi mungkin arwahnya tidak tenang dan mengganggu teman-teman kita yang kerja di sono. Sampai ada cerita kerasukan dan dia menjadi saksi mata melihat si noni Blande ini duduk cantik di loker ladies. Jadi kesimpulannya cerita hari ini tuh luar biasa serem banget ya. Apalagi noni Blande, lu tahu, serem banget pokoknya. Thank you banget. Dengerin cerita selanjutnya di Kaktus. See you guys.